orang yang percaya ijazah itu asli tidak akan berubah lagi nih pada titik. Harusnya ya kepala daerah itu setingkat menteri. Ngomong-ngomong soal orang yang bisa dipercaya membantu presiden, menteri, Prof kan juga mantan Menpan RB begitu ya, di era 2014-2016 begitu ya. Nah, pada saat menjadi Menpan RB juga mengeluarkan surat edaran nih mengenai ijazah palsu ya, Menpan RB nomor 3 2015 tentang ijazah palsu begitu ya. Ini, ya kan? Ini. Jadi kalau kita lihat tadi ngedengerin Prof ngomongin soal bagaimana bukan kualitas yang seharusnya, kriteria yang seharusnya dimiliki oleh orang kepercayaannya presiden, khususnya para menteri. Nah ini dia, kita agak geser sedikit ke sini. Nah, dan waktu itu juga Pak Anies ya, sebagai Kemenbukristek, kala itu berkoordinasi gitu soal surat edaran ini. Nah apa sebenarnya Prof yang dihasilkan dari SE tersebut? Kayak sebenarnya emang banyak ya pejabat kita atau kepala daerah kita yang menggunakan ijazah palsu ini. Awalnya begini, itu ada istilahnya ada asbabun nuzul, asal muasal peristiwa itu. Jadi di era pemerintahan Pak Jokowi yang pertama itu melanjutkan tradisi yang sudah dilakukan oleh pemerintahan Pak SBY di dalam setiap rekrutmen pimpinan jabatan tinggi pemerintahan eselon 1 ya, untuk dirjen-dirjen, kepala lembaga, itu melalui sebuah proses yang disebut dengan tim penilai akhir. Tim penilai akhir ini ketuanya presiden langsung, anggotanya itu wakil presiden, ada Menpan, lalu kemudian ada Mensesnek, ada Seskap, ada kepala Badan Kepegawaian Nasional, ada kepala Badan Intelijen Negara, ada PPATK. Namun mengawali proses tim penilai akhir itu ada panitia seleksi yang menurut instruksi presidennya dibentuk oleh Kementerian Pan RB dengan melibatkan Kementerian Keuangan, BPKRI, dan beberapa instansi lain untuk mengumpulkan ASN-ASN terbaik yang memenuhi persyaratan untuk menjadi pimpinan lembaga. Pimpinan lembaga ini kan banyak sekali nih. Kalau sekarang ada MBG yang gitu-gitu ya. Ada OJK, itu lembaga. Dan juga untuk dirjen-dirjen, sekjen-sekjen. Jadi eselon-eselon 1 lah. Semua yang di bawah menteri dan pimpinan lembaga itu harus lewat proses seleksi. Nah, proses seleksi ini membuka kesempatan bagi semua orang ya yang memenuhi persyaratan, sudah eselon 2 minimal dia, untuk mendaftarkan diri. Lalu dites. Tesnya itu nggak gampang. Kadang-kadang untuk satu posisi yang ikutnya 25 orang dari berbagai macam instansi. Nah, dalam proses itulah ya kita acap kali menemukan adanya pengaduan-pengaduan ijazahnya palsu. Atau sekolahnya nggak pernah selesai. Ya, atau macam-macam lah, atau kepangkatan segala macam. Nah, lalu kemudian itu terverifikasi pada saat masuk ke tim penilai akhir. Pada saat di tim penilai akhir misalnya seorang yang sudah lolos dari sekian puluh orang dikerucutkan jadi menteri, memilih 5, dari 5 dikirim ke TPA tinggal 3, dan tinggal 3 ini dicek di Biro Kepegawaian. Nah, kita pernah menemukan ada yang pengaduan ijazah palsu dan di BKN-nya memang ijazahnya dia memenuhi persyaratan menjadi eselon 1 ya, tanpa harus jadi doktor misalnya ya. Harusnya kan dia biasa saja, tapi dia menggunakan doktor. Ketika diperiksa ijazah doktornya ini nggak jelas, sekolahnya udah nggak ada, mungkin doktor segala macam. Akhirnya berdasarkan hal itulah saya berkoordinasi. Waktu itu kan setiap surat edaran menteri itu harus dikoordinasikan dengan Kementerian Sekretariat Negara. Lalu saya keluarkanlah surat edaran nomor 3 tahun 2015 tentang larangan menggunakan ijazah palsu dan sanksi bagi yang melakukannya. Nah, itu berlaku sangat luas bagi seluruh aparatur sipil negara atau PNS di semua lembaga ya, sampai ke kabupaten kota, sampai bahkan gubernur, wali kota sekalipun ya kena sanksinya, sampai dengan prajurit TNI Polri. Jadi sangat luas sekali itu. Dan maksudnya pada saat itu kenapa? Supaya masa jadi pejabat negara ini tanda kutip membohongi kan dengan ijazahnya, seolah-olah dia punya gelar master, punya gelar doktor, padahal dia tidak pernah sekolah. Itu kan tidak baik, tidak menunjukkan satu keteladanan. Kedua,
ijazah ini kan berkonsekuensi terhadap jabatan. Ya. Untuk eselon tertentu, kalau dia hanya S1, dia nggak mungkin nyampe. Ya. Untuk tingkat gaji tertentu, ya, kalau dia S2, dia pasti akan lebih tinggi daripada S1. Apalagi dia doktor. Jadi akan berpengaruh pada jabatan, akan berpengaruh pada penghasilan. Dan kalau negara, tanda kutip, pemerintah kita ditipu, dibohongi oleh ijazah palsu, kan kita rugi. Mendudukan seseorang yang sebetulnya dia tidak punya hak di situ. Karena dia belum mencapai tingkat pendidikannya. Memberikan gaji pada dia sebetulnya jenjangnya nggak sampai. Nah, berdasarkan itulah saya instruksikan semuanya. Jadi tidak ada maksud apa-apa, ya, tidak ada maksud mencurigai siapa, tidak, tapi berdasarkan fakta, ya, supaya jangan ada nih orang mau PNS belum sarjana pakai ijazah palsu supaya dia bisa lolos PNS, kan nggak boleh. Orang mau naik pangkat segala macam. Nah, jadi tidak terpikir seperti yang dipikirkan banyak orang. Jadi waktu itu sesnek siapa, Pak? Pak Pratikno. Oh, berarti masih di zaman Pak Jokowi ya? Iya. Tapi nggak lama setelah itu Mas Rizky di kenapa, Pak? Prof sama Pak Anies ya kalau saya masuk dalam jajaran yang reshuffle gitu. Apa gara-gara terlalu keras ngomongin soal ijazah palsu ini? Saya tidak bermaksud ya ijazah palsu itu mengarah kepada seseorang, nggak kepikir sama sekali, apalagi mengarah kepada presiden saya sendiri saat itu, Pak Jokowi, nggak kepikir. Saya percaya bahwa Presiden Jokowi insinyur lulusan UGM ya. Yang kita curigai ini kan orang-orang yang mengikuti proses seleksi untuk menjadi pejabat yang ditengarai ada juga ijazah-ijazah palsu, sehingga kita buat peraturan itu harus diusut tuntas, bahkan diberikan sanksi secara tegas. Bahkan di dalam instruksi surat edaran Menpan itu pangkatnya bisa diturunkan itu. Ya, sanksinya sangat berat bagi pengguna ijazah palsu. Jadi sama sekali tidak bermaksud mengkaitkan surat edaran nomor 3 ini dengan tudingan-tudingan kepada Presiden Jokowi. Karena kan tudingan-tudingan itu kan kemudian kan tidak pada periode itu, tidak ada yang membicarakan soal ijazah presiden pada periode pertama. Nah, baru pada periode keduanya kan ada mulai ramai. Tapi kan saya sudah tidak di situ. Tapi memang Menpan RB juga nggak ngurusin ijazah presiden atau ngurusin juga? Lah, yang ngurusin ijazah kepala negara itu kan KPU, Mbak. Ya. Berarti cuma di bawah-bawah untuk seleksi tadi ya, Prof ya? Iya, jadi kan instruksinya itu kepada seluruh TNI, Polri, aparatur sipil negara, seluruh kementerian, termasuk menteri-menteri, termasuk lembaga-lembaga, dan memang tidak ada, menteri-menteri tidak ada ijazahnya yang palsu. Kepala lembaga tidak ada yang palsu. Bupati wali kota, saya nggak tahu ya, karena kan masing-masing kan diserahkan pada pejabat pengawasan internal pemerintahan. Jadi ada pejabat pengawasan internal yang mengawasi itu di setiap instansi pemerintah. Lalu kemudian kepala biro sumber daya manusianya yang kita berikan tugas untuk itu. Nah, kalau di gubernur, di kabupaten kota, itu kan memang mereka agak sungkan ya dengan pimpinan-pimpinannya. Tapi yang dilakukan oleh Menpan itu tidak ada kesungkanan kepada presidennya. Karena saya berpikir positif saja, memang tidak ada masalah dengan presidennya. Jadi kita lakukan pemeriksaan secara menyeluruh, kecuali presiden dan wakil presiden yang tidak kita periksa. Baik. Nah, Prof, ini kan perjalanan dengan berjalannya waktu, surat edaran waktu itu dikeluarkan sampai kemudian tahun 2026 ini isu ijazah palsu itu kan terus bergulung. Prof melihatnya gimana soal dugaan ijazah palsu Pak Jokowi ini? Ya, kalau sekarang kan ranahnya sudah pada ranah pembuktian hukum ya. Jadi saya rasa kalau saya sih melihatnya ya, tidak perlulah kita terlalu berkutat ya, berkecamuk dengan isu yang sudah membelah persepsi publik masyarakat Indonesia sendiri. Orang yang percaya ijazah itu asli tidak akan berubah lagi nih pada titik ini. Ya dia percaya itu asli. Orang yang meyakini bahwa ternyata palsu juga tetap akan terus menuntut untuk dibuktikan kepalsuannya. Kan begitu. Lalu ada orang yang ragu-ragu, pun tidak akan berubah dia menjadi pendukung ijazah asli atau pendukung ijazah palsu. Jadi menurut saya proses hukum ini ya berjalan saja. Toh Presiden Jokowi juga sudah mempercayakan pada penegak hukum untuk memproses ini. Ya silakan
orang-orang yang menuding ijazah palsu itu membawa bukti-buktinya bahwa itu palsu, dan dari pihak Presiden Jokowi juga membawa bukti-bukti bahwa itu asli. Nah, tinggal masyarakat nanti menilai bagaimana keputusan hukumnya. Jadi menurut saya ambil hikmahnya. Hikmahnya itu apa? Hikmahnya ya kan surat edaran nomor 3 2015 ini kan belum pernah dicabut, masih berlaku. Jadi hikmahnya laksanakan saja ini supaya kita mengantisipasi jangan sampai ada hal-hal serupa yang terjadi di masa depan, yang bukan hanya pada kepala negara tapi pada seluruh instrumen aparatur sipil negara dan pejabat pemerintahnya. Nah, surat edaran itu jadi legasinya Prof Yudi nih ya. Tapi kalau menurut Prof lihat sekarang masih ada nggak sih Prof verifikasi itu, terus tes-tes itu yang benar-benar sekarang saya dengar di khusus Kementerian Pan-RB ya dan BKN, Masih ketat. Udah sulit menembus kepalsuan dokumen sekarang di Kementerian Pan-RB dan BKN. Badan Kepegawaian Nasional ketat. Iya, karena ada beberapa kepala daerah juga yang dipolisikan tuh gara-gara ijazah palsu, palsu kan.